Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldika Fauzan Adima dan saya sendiri Asvina Putriyanti dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai kurikulum pendidikan dalam perspektif hadis yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Asep Herdi dan Bapak Endang Sutari. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian kurikulum pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang selalu digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kurere, yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan. Secara tradisional, kurikulum berarti mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum merupakan materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa yang tersusun secara sistemik dengan yang hendak dicapai, yaitu tujuan pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan, kurikulum atau manhaj sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan yang dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka serta nilai-nilai. Selanjutnya, fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, menurut Umar Hamalik, fungsi kurikulum ada 6, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian membantu individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara menyeluruh. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi ini maksudnya adalah kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini maksudnya adalah kurikulum perlu memberi pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Diferensiasi mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, fungsi persiapan. Maksudnya, kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh dan mempersiapkan kemampuan untuk belajar lebih jauh. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Pemilihan di sini berarti pemberian kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkannya dan menarik minatnya. Lalu yang keenam, ada fungsi diagnostik, yakni membantu dan mengarahkan anak agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada dasar agama, dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada dasar agama Islam, yakni Al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber yang bersifat furu lainnya dengan segala aspeknya. Yang kedua, dasar falsafah yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Selanjutnya ada dasar psikologis, memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memerhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perseorangan antara satu peserta didik dengan lainnya. Lalu ada dasar sosial, memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam, sudah tentu kurikulum ini harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan perkembangan. Dasar organisatoris, memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Dalam menetapkan karakteristik kurikulum pendidikan Islam, Omar Muhammad At-Taumi Al-Syaibani menyatakan bahwa yang pertama, harus
mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal, seperti tujuan dan kandungan, kaidah, alat, dan tekniknya. Yang kedua, harus meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan, serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi peserta didik dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual, sehingga cakupan kandungannya termasuk bidang ilmu, tugas, dan kegiatan yang bermacam-macam. Selanjutnya harus seimbang antara kandungan kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam model. Harus menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis, baik hal yang bersifat akli maupun nakli, tetapi juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, pertukangan, bahasa asing, dan lain-lain. Harus mempunyai kaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individual antara peserta didik. Di samping itu juga harus terkait dengan alam sekitar, budaya, dan sosial di mana kurikulum itu dilaksanakan. Selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Al-Ghazali membagi isi kurikulum pendidikan Islam dengan 4 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, misalnya seperti ilmu fikih, as-sunnah, tafsir, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu-ilmu bahasa, sebagai alat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Yang ketiga ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, matematika, industri, pertanian, teknologi, dan sebagainya. Dan yang keempat, ilmu-ilmu beberapa cabang ilmu filsafat. Di sini kami mengambil 2 hadis yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada hadis mengenai ilmu pendidikan Al-Quran yang berbunyi, Haddatsana Mahmud bin Ghailan, Haddatsana Abu Dawud, Anba'ana Syu'bah, Akhbaroni Al-Qamah bin Marsad, Qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah, yuhaddisu an Abi Abdirrahman, an Utsman bin Affan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Qala Abu Abdirrahman fazakal ladzi aq'adani maq'adi haza wa 'allama al-Qur'ana fi zamani Utsman hatta balagal Hajjaj bin Yusuf. Qala Abu Isa haza hadisun hasanun sahih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah memberitakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepadaku Al-Qamah bin Marsad, ia berkata, aku mendengar Sa'da bin Ubaidah bercerita dari Abu Abdurrahman dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Abdurrahman berkata, itulah yang membuatku duduk di tempat dudukku ini. Abu Abdurrahman masih tetap mengajar Al-Quran di masa Utsman hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2832. Untuk takhrij hadis ini dimulai dari sanad hadis, yang dimulai dari Mahmud bin Ghailan, selanjutnya Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud, selanjutnya Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, selanjutnya Al-Qamah bin Marsad, selanjutnya Sa'ad bin Ubaidah, dan Abu Abdurrahman. At-Tirmizi menyimpulkan bahwa status hadis tentang kemuliaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya ini dinyatakan berkualitas hasan sahih. Berdasarkan penilaian para kritikus hadis terhadap sanad hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa rangkaian periwayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tersebut adalah berkualitas sahih dan terdapat dalam kitab Fadail Al-Quran an Rasulillah bab maja'a fi ta'limil Al-Quran hadis nomor 2832. Selanjutnya untuk matan hadis, jika dilihat perbandingan redaksi hadis dari beberapa sumber atau riwayat di atas, ditemukan ada perbedaan redaksi walaupun itu tidak terlalu jauh dan tidak mempengaruhi makna hadis dan tidak bertentangan dengan 3 unsur kesahihan matan. Dalam kritik matan hadis, yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih, dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
Untuk syarah hadis, dari teks hadis tersebut dapat digambarkan bahwa ada 2 poin penting yang terkandung dalam hadis tersebut, yang membuat seseorang mulia di antara orang lain, yakni mempelajari isi Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Itu berarti jika seseorang hanya mempelajari dan menguasainya, namun tidak mengajarkannya, maka ia belum termasuk orang yang terbaik di antara yang lain. Karena dalam hadis ini ada 2 syarat yang diberikan oleh Rasul untuk menjadi manusia terbaik, yakni belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Implikasi hadis terhadap kurikulum pendidikan. Materi pembelajaran Al-Quran adalah materi yang paling agung di antara sekian materi pembelajaran, karena seluruh mata pelajaran menginduk dan merujuk kepada Al-Quran. Semua materi pengajaran baik agama maupun umum, sains, dan teknologi bersumber daripada Al-Quran. Sehingga Rasulullah bersabda seperti hadis di atas yang artinya, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Asfina. Hadis ilmu pendidikan jasmani. Akhbarana Al-Hasan bin Ismail bin Mujalid qala hadatsana Isa bin Yunus an Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala hadatsani Abu Salam ad-Dimashqi an Khalid bin Yazid al-Juhani qala kana Uqbatu bin Amirin yamurru bi fayaqulu ya Khalid ukhruj bina narmi falamma kana zata yawmin amtatu anhu faqala ya Khalid ta'ala akhbirka bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yudkhilu bisahmil wahidi thalatha nafaril jannah sani'ahu yahtasibu fi sun'ihi al-khaira war-ramiya bihi wa munabbilahu warmu warkabu wa anna tarmu ahabu ilayya min an tarkabu wa laysa lahu illa fi thalathatin ta'dibir rajuli farasahu wa mula'abatihi imra'atahu wa ramyihi biqausihi wa nablihi wa man taraka ramya ba'da ma 'alibahu raghbatan anhu fa inha ni'matun kafaraha aw qala kafara biha. Artinya telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Ismail bin Mujalid berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Salam ad-Dimashqi dari Khalid bin Yazid al-Juhani berkata, Uqbah bin Amir melewatiku dan berkata, wahai Khalid, keluarlah bersama kami untuk melempar. Kemudian pada suatu hari aku memperlambat jalan darinya. Kemudian ia berkata, wahai Khalid, kemarilah. Aku kabarkan kepadamu apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepadanya dan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dengan satu anak panah Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga, yaitu pembuatnya yang dalam membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang memanah dan orang yang mengambilkan anak panah dan berkudalah, dan kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian berkuda. Tidak ada hiburan kecuali dalam 3 hal, seorang laki-laki yang melatih kudanya, candaan seorang terhadap istrinya, dan lemparan anak panahnya. Dan barang siapa yang tidak melempar setelah ia mengetahui ilmunya karena tidak menyenanginya, maka sesungguhnya hal itu adalah kenikmatan yang ia kufuri. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor 3522. Syarat hadisnya, hadis tentang pendidikan jasmani riwayat Imam Nasa'i tersebut diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, mempunyai syarat muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditemukan adanya syadz atau kejanggalan maupun illat ataupun kecacatan dalam sanadnya. Sehingga dari aspek-aspek sanad hadis maka dapat dikatakan bahwa kualitas sanad hadis tersebut dapat dipegang benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matan hadis tentang pendidikan jasmani tersebut secara historis benar-benar terbukti bersumber dari Nabi atau terjadi pada masa Nabi dan disampaikan oleh Nabi. Hal ini didukung oleh Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 60. Selain itu tidak ada bukti historis yang menolak hadis tersebut sebagai hadis Nabi. Bahkan banyak hadis-hadis lain yang memperkuat hadis olahraga tersebut dengan menganjurkan untuk berlatih memanah, berlatih kuda, berlatih pedang, berlomba lari, bertanding gulat, dan lain-lain. Secara umum, hadis tentang anjuran berolahraga ini memenuhi kaidah kritik matan yang ditawarkan oleh Syahuddin Al-Adlabi, di mana hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah yang lebih sahih, dan hadis tentang anjuran berolahraga tersebut tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah, serta riwayat tersebut terindikasi tidak mirip dengan sabda kenabian. Syarah hadis,
Dari teks hadis tersebut dapat digambarkan bahwa ide moral hadis ini adalah tubuh yang kuat dan sehat. Olahraga adalah salah satu sarana atau cara yang dapat digunakan untuk mendapat tubuh yang sehat dan kuat sehingga dapat membela agama, tanah air, dan hak-hak pribadi. Sebagai sebuah sarana olahraga apapun bentuknya, asalkan itu sesuai dan baik, maka Islam akan melegalkan dan mengesahkannya sebagaimana Islam melegalkan status dari target yang dituju. Anjuran berolahraga ini adalah olahraga yang dapat menguatkan dan menyehatkan badan, bukan olahraga atas dasar hawa nafsu, fanatisme buta, balas dendam, pertumpahan darah, dan dominasi kekuasaan. Implikasi hadis terhadap kurikulum pendidikan. Pendidikan jasmani saat ini mulai banyak diminati dalam bidang renang, berkuda, dan memanah, sehingga mulai menjadi program sekolah dalam hal kegiatan penambah dalam pembelajaran atau masuk pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi dari hadis di atas sebagai bukti bahwa pendidikan Islam tidak hanya memperhatikan materi agama saja, tetapi materi keterampilan bersifat duniawi secara bersama, keduanya tidak dapat dipisahkan. Tetapi status materi keterampilan itu semata sebagai sarana atau pendukung mencapai kesempurnaan dalam beragama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai kurikulum pendidikan setelah selesai. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Segala kesalahan, kehilapan, dan kealfaan mohon untuk dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.